Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup. Terima kasih kepada Allah yang sudah mengizinkan kita membuka mata. Terima kasih kepada Allah yang sudah menggerakkan langkah kaki kita menuju ke tempat ini. Di saat banyak orang-orang, Bapak Ibu semuanya, banyak orang-orang yang hari ini tidak seperti nikmat yang kita dapatkan. Jika ingin mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah kasih, nikmat membuka mata di waktu pagi, nikmat berjalan ke masjid di tempat di mana Allah disebut, tanyakan kepada orang-orang yang saat ini berbaring di rumah sakit. Betapa inginnya mereka seperti kita. Tanyakan kepada orang-orang yang saat ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Betapa beruntungnya kita. Tanyakan kepada orang-orang, kalau kita bisa tanyakan kepada orang-orang yang saat ini sudah tidak berada di atas tanah ini, sudah berada di bawah tanah. Tanyakan kepada mereka, jika mereka diizinkan untuk kembali ke dunia, ke bumi, ke tempat di mana kesempatan mengumpulkan pahala ini diberikan, maka niscaya mereka akan membeli 1 detik waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa kita selalu melihat hal-hal yang ada di atas, kita lupa mensyukuri nikmat yang sudah Allah beri kepada kita. Makanya dalam satu pesan, Ali bin Abi Thalib pernah memberikan pesan kepada kita, an-nafsu tabki 'ala dunya. Kita selalu menangisi dunia, selalu menangisi hal-hal yang kita tidak dapat. Ya, padahal banyak sekali Allah yang sudah kasih kepada, Allah sudah karuniakan kepada kita. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna as-sa'adata fiha tarku ma fiha. Padahal kebahagiaan sebenarnya itu adalah ketika kita meninggalkan dunia ini. La daru lil mar'i ba'dal maut yaskunuha. Tidak ada tempat yang akan kita tempati nanti setelah meninggalkan dunia ini illa allati kana qabla mauti baniha, kecuali yang sudah kita bangun di dunia ini. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu. Kalau yang kita bangun di dunia ini baik, di akhirat tempat yang kita dapatkan baik. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Kalau yang kita bangun di dunia ini tidak baik, rumah kita nanti di akhirat pun juga tidak baik. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib memesankan kepada kita untuk selalu bersyukur dengan dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan, kam min madainin fil afaqi qad buniyat.
Berapa banyak ribuan tahun orang sudah pernah tinggal di tempat yang kita tinggal ini. Ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Jangan kita mengira kalau saat ini kita orang pertama di atas dunia ini. Bukan. Kam min madainin fil afaqi qad bunyan. Ya. Berapa banyak orang-orang yang pernah hadir, peradaban besar yang pernah hadir di dunia ini, yang pernah tinggal di atas dunia ini, amsat khuraban wa afnal mauti ahliha. Ya. Kematian datang, apa yang mereka tinggalkan? Tubuh mereka masih ada? Tidak ada. Bangunan mereka masih ada? Mungkin tinggal peninggalan-peninggalannya saja. Harta mereka masih ada? Sudah hilang. Keluarga mereka masih ada? Sudah habis. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa di hadapan Allah hanya amal perbuatannya mereka. Maka Bapak Ibu, mumpung kesempatan Allah sudah kasih kepada kita kesehatan karunia, kita berdoa mudah-mudahan kita istiqomah Bapak Ibu, amin. Berjalan di atas jalan taat, berjalan di atas jalan istiqomah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan umur kita masih dipanjangkan lagi oleh Allah sampai bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di situ semua ketaatan dilipat gandakan, dosa-dosa digugurkan, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang lulus di madrasah Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswah hasanah kita, dari beliaulah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur beragama Islam, kita bersyukur Nabi Muhammad pernah hadir di muka bumi ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, kita hidup di dunia ini hanya mampir sebentar saja. Selepas itu kita meninggal, dibuang kembali ke neraka. Berterima kasih kepada Allah yang sudah mengutus Nabi Muhammad sebagai penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini ada 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi, 313 rasul, 5 ulul azmi rasul. Nabi Muhammad terbaik. Dia menyempurna risalah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini seperti kita bawa lampu atau lentera atau lilin di satu ruangan yang gelap. Ruangan itu dunia. Ruangan yang gelap itu dunia. Kita jalan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masuk di satu ruangan yang gelap, nyaman gak hati? Nyaman atau tidak? Tidak, karena kita tidak tahu arah, mana pintu keluar, mana jalan keluar, mana, tidak tahu. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah lentera, lampu. Ya. Kalau gelap itu kita raba-raba ya. Ini betul nggak jalannya di sini. Sama seperti orang hidup di dunia, tidak punya pegangan, tidak punya tuntunan, tidak punya qudwah, tidak punya petunjuk. Dia akan meraba-raba jalannya, ini benar atau tidak, ini benar atau tidak. Allah menurunkan Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran, biar kita tahu arah kita pulang ke kampung halaman kita, ke surga. Kita ini asalnya dari surga Bapak Ibu. Kita ini asalnya dari ayah kita Nabi Adam dulu di surga. Cuman karena melakukan satu kesalahan dibuang ke bumi ini sebagai penjara dan hukuman. Ya. Maka tidak ada tujuan kembali kita kecuali pulang ke kampung halaman orang tua kita, nenek kita Nabi Adam. Dan sayangnya Allah kepada kita diturunkan Nabi Muhammad, diberi mukjizat Al-Quran, biar dengan Al-Quran ini kita jalannya terang menuju surganya Allah Subhanahu, biar kita tahu jalan pulang kita. Tidak kebayang, rugi sekali, sangat-sangat rugi seorang hidup di dunia ini yang mungkin hanya umurnya sampai 62 tahun, 63 tahun mentok di situ seperti umurnya Rasulullah SAW. Lebih-lebih dari itu 70 tahun, 80 tahun sudah bonus dari Allah. Dia hidup dengan sepanjang itu, tapi dia tidak berjalan di atas jalan tuntunan Al-Quran. Dia tidak membawa cahaya, dia tidak membawa lentera, dia tidak membawa lampu. Na'udzubillah. Dia justru dilemparkan kembali ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, mumpung masih ada umur yang Allah berikan, kembali kepada Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Ustaz, saya baca Al-Quran tidak paham bahasa Arab, terjemahannya banyak. Bisa bahasa Arab, baca tafsirnya.
Di dalam itu ada petunjuk mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan, lakukan. Bersyukur Bapak Ibu, kita saat ini datang ke masjid ini, sholat subuh berjamaah. Ya, kata Nabi SAW, man shallal fajri fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah, dia ada dalam jaminan Allah. Artinya semuanya dicukupi, bakal dicukupi dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 2 rakaat sebelum kita sholat subuh tadi, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum kita sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisi. Isi dunia apa Bapak Ibu? Isi dunia apa? Mobil, rumah mewah, aset, emas, berlian, permata. 2 rakaat sebelum sholat subuh khairu minad dunya wa ma fiha. Hanya mungkin kita kurang menjiwai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini. Maka apa yang dikatakan Rasulullah hendaklah kita dalami di dalam hati kita, biar kemudian apa yang kita lihat di dunia ini la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang benar, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Dunia ini kecil. Dunia ini mal'unah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, illa dzikrullah wa ma walla, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan selalu mengisi kehidupannya itu dengan ketaatan, wa alimun au muta'allimun, atau orang berilmu ya dan mengamalkan ilmunya, juga ada orang-orang yang ingin belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai mukaddimah pembuka biar kita lebih semangat lagi mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita pahami kalau saat ini kita berada di bulan apa Bapak Ibu? Sya'ban, bulan Sya'ban ya. Bulan yang dimana Rasulullah SAW itu sangat-sangat memperhatikan dengan bulan ini, Sya'ban ini. Sya'ban ini seperti sholat wajib qobliyah. Ramadan itu sholat wajibnya istilahnya ya. Kemudian nanti ada setelah Ramadan puasa Syawal itu ba'diyah. Sya'ban ini qobliyah. Biar lebih afdol Ramadan kita ya, maka kita perhatikan apa yang Rasulullah SAW lakukan di bulan Sya'ban ini. Apa yang dilakukan di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu? Ya, Rasulullah itu banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Dalam satu riwayat sahih, Usama bin Zaid sahabat Nabi pernah melihat Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian dia berkata, "Ma ra'aituka aktsaru siyaman minhu illa fi Sya'ban." Aku tidak melihatmu banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yughfalu anhun nas." Bulan Sya'ban ini bulan yang dimana banyak orang-orang lalai. Banyak orang-orang lalai. Baik itu tidak latihan berpuasa, tidak membaca Al-Quran. Padahal bulan Sya'ban kata para ulama syahrul qurra, bulan Al-Quran. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ketaatan itu benar-benar diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Syahrul Sya'ban dzaka syahrun yughfalu anhun nas." Banyak orang-orang lalai. Ya, apalagi nanti lihat ya Bapak Ibu, 1-2 hari sebelum masuk bulan Ramadan yang rame apa? Mall. Yang rame pasar. Karena kenapa? Iya, dia hitung. Nanti saya puasa, pagi saya tidak makan, siang saya tidak makan, dan makannya malam. Dihitung. Yang saya tidak makan siang dan pagi dan siang, nanti saya jamak takhir nanti ketika buka puasa, dihitung. Kemudian nanti saya tidak usah saya tidak usah buka puasa, nanti saya takdimkan, saya awalkan, nanti semua dimakan di waktu sahur. Dimakan sahurnya jam 2. Dihitung yang tidak makan, saya tidak makan dimakan siang, dan nanti yang tidak saya makan di buka puasa walaupun sedikit, nanti saya takdimkan di awal. Itu kesibukan orang-orang. Makanya Nabi SAW bersabda, "Dzaka syahrun yughfalu anhun nas." Itu banyak manusia yang lalai. Kemudian wa syahru Sya'ban turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jalla. Bulan Sya'ban ini bulan di mana amal-amal itu diangkat, dilaporkan oleh Allah. Dilaporkan oleh Allah. Jadi setahun ini ya komposisi ketaatan kita sebanyak apa itu dilaporkan di bulan Sya'ban ini. Dari bulan dulu, dari 11 bulan yang lalu itu dikumpulkan, kemudian dilaporkan di bulan Sya'ban ini pada Allah ya. Apakah tahun sebelumnya itu tidak lebih baik dari tahun ini,
ataukah lebih baik dari tahun ini bulan Sya'ban ini dilaporkan. Si fulan sholat wajibnya banyak tidak di masjid, si fulan puasa sunnahnya tidak banyak, si fulan baca Qur'annya tidak banyak, itu dilaporkan di bulan Sya'ban ini kepada Allah. Maka Nabi SAW kemudian menutup perkataannya, "Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Dan aku itu paling suka ketika bulan Sya'ban itu amalku dilaporkan pada Allah, aku lagi puasa, ya. Aku lagi puasa. Maka puasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada hal yang istimewa. Tidak ada yang tahu, ya. Hanya Allah yang tahu. As-shaumu li wa ana ajzi bi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, puasa itu dalam hadis qudsi, puasa itu miliknya Allah, ya. Dan hanya Allah yang memberikan balasan, ya. Salat, ya. Mungkin kita masih bisa riya, pengen dilihat oleh orang, salat Allahu Akbar, dibagus-baguskan. Haji, umroh juga seperti itu, ingin dilihat oleh orang. Zakat pun juga seperti itu, ingin dikatakan sebagai dermawan. Tapi puasa siapa yang tahu? Hari ini puasa atau tidak itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi dalam satu rumah, ya, suaminya tadi masuk kamar mandi, minum air, keluar, ditanya sama istrinya masih puasa, masih. Padahal sudah batal. Istrinya pun juga seperti itu, anaknya juga seperti itu, kawan-kawan kita tidak ada yang tahu. Ya, puasa itu adalah puasa paling sepi. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ketika sahur di siang hari lemahnya tubuh, ketika puasa di siang hari baunya mulut, tidak ada yang tahu. Tapi itu semua bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu miliknya Allah. Latih-latihlah dari sekarang, ya. Ustaz, saya tidak bisa puasa seperti Nabi, bulan Sya'ban full. Senin Kamis bisa. Ya. Kemudian pertengahan bulan 13, 14, 15 bisa. Latihan walaupun 1-2 kali. Biar ketika masuk bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan itu bukan bulan untuk latihan, bukan, tapi bulan untuk memanen. Kata para ulama, syahrul rajab, sahruz zar'. Bulan lalu Rajab itu bulan menanam. Syahrul Sya'ban, syahrul saqiyuz zar'. Bulan Sya'ban ini bulan kita siram apa yang kita tanam. Wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan hisaduz zar', bulan kita memanen. Maka apa yang mau kita panen kalau tidak ada yang kita tanam? Apa yang mau kita panen kalau tidak ada yang kita tanam? Di saat banyak orang di awal bulan puasa itu dia berlatih, dia mulai latihan, bukan waktunya latihan. Bulan Ramadan hari pertama itu gas semua ketaatan, baca Quran sebanyak-banyaknya, ya. Puasa itu sudah selesai urusannya di bulan Sya'ban, sudah latihan. Bulan Ramadan hari pertama mulai Al-Quran dibaca, dzikir perbanyak, sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Bukan latihan puasa lagi, bukan, ya. Latihan puasanya itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ramadan bulan gas memanen semua ketaatan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengingat kita bahwa kita berada di saat-saat yang betul-betul mulia, saat-saat yang betul-betul berharga, yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang fikih dakwah, ya, fikih dakwah. Bagaimana, ya kemarin dihubungi Ustaz Akhraji untuk menyampaikan ini. Bismillah, kita di sini belajar sama-sama, ya. Kita belajar sama-sama menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan, ya, pengalaman-pengalaman kita ketika kita berdakwah berhadapan dengan umat. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini menjadi bekal kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang urgensi fikih dakwah, kita semua ini dilahirkan diizinkan oleh Allah untuk tinggal di atas muka buminya ini sebagai pelanjut risalah kenabian, yaitu menjadi doa dan kita semua dai. Jadi ustadz itu bukan profesi, ya. Dai itu bukan profesi, dakwah itu bukan profesi, bukan. Itu kewajiban moral. Setiap kita punya tugas untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, mengajak orang kepada kebaikan, memberitahu orang untuk tidak melakukan keburukan, ya, kemudian meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu adalah tugas kita semua, ya. Namun
dalam perjalanan dakwah ini banyak hal yang perlu kita ketahui ya. Karena kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, kita tidak sendiri. Kita berhadapan dengan orang yang berbagai macam karakter, sifat dan keunikannya ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara fikih dakwah itu artinya kita berbicara tentang bagaimana dakwah yang kita sampaikan ini diterima oleh orang lain dengan baik ya. Mungkin ada gesekan, mungkin ada ujian, tapi itu bisa selesai. Ya, ketika berbicara fikih dakwah, kita berbicara tentang 3 kategori. Yang pertama dai atau penyuruh, yang kedua mad'u atau yang diajak ya. Dan yang ketiga adalah materi dakwah kita ya. Materi dakwah kita atau maudu'ud dakwah, tema dakwah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah dai. Maka kita semua adalah pendakwah, kita semua adalah pengajak menyuruh ke jalan kebaikan. Maka banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hal yang sangat-sangat penting sekali, keikhlasan. Ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas ini jika kita baca pengalaman para ulama, ikhlas ini benar-benar tidak mudah. Sebagian ulama mengatakan seandainya ikhlas itu adalah barang yang bisa dibeli, di ujung dunia manapun saya akan pergi untuk membelinya. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Ya. Tidak ada hal yang paling berat yang aku obati itu kecuali niatku di dalam hati. Li'annaha yataqallab, karena niatku itu selalu terbolak-balik ya. Niat kita itu selalu terbolak-balik ya. Ketika kita menyampaikan dakwah seperti ini, di dalam hati kita tidak pernah sepi dari bisikan-bisikan syaitan yang mengajak, ayo ria, ayo biar ingin dilihat orang, ayo sum'ah, ayo biar ingin didengar oleh orang. Kita sholat pun juga seperti itu, ayo baguskan sholatmu biar orang-orang lain mencontohmu. Ini makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu benar-benar menjaga niat keikhlasan ini. Karena orang kalau sudah menyampaikan kebaikan dengan keikhlasan, itu pasti akan diterima oleh hati. Itu pasti akan diterima oleh hati. Makanya kita tidak tahu amalan yang diterima oleh Allah sudah berapa banyak, yang ditolak berapa banyak. Maka para ulama mengatakan, la tat'ab nafsak, jangan capek-capekkan dirimu kalau kamu tidak ikhlas dalam beramal. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang kecil itu bisa jadi besar di mata Allah karena niat. Wa kam min amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar itu bisa jadi kecil gara-gara niat. Maka Bapak Ibu, ketika kita menyuruh orang pada kebaikan di rumah kita aja, anak kita, istri kita, itu sebelum kita mengajak mereka, basahi lisan kita. Mau pakai doa bahasa Indonesia atau bahasa Arab pun, Allahumma akhlis niyyati fima yaqulu lisaniya. Ya Allah, ikhlaskan niatku, apa yang diucapkan lidah. Nah, ayo sholat yuk. Mah, Umi, ayo sholat. Bismillah. Biar apa yang kita lakukan itu, ajakan kita kepada kebaikan itu tidak hilang begitu saja. Tidak hilang begitu saja. Selalu bisiki niat kita. Karena ini yang harus kita tajdidun niyyah, kita perbaharui niat kita. Kita mengajak orang lain pada kebaikan, niat kita perlu kita perhatikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini adalah hal yang sangat berat sekali. Maka untuk melatih keikhlasan ini, hendaklah kita beramal dengan tidak putus atau istiqomah ya. Hari ini mungkin kita tidak ikhlas, coba lagi besok. Besok tidak ikhlas, coba lagi besok. Terus menerus. Biasanya orang-orang yang baru beramal, orang-orang yang baru menyampaikan dakwahnya, orang-orang yang baru duduk berdiri di mimbar, orang-orang yang baru melakukan ketaatan apapun itu, awal-awalnya memang susah sekali ikhlas ini. Tapi seiring berjalannya waktu, terus mencoba, Masya Allah. Makanya para ulama mengatakan, andaikan saya tahu satu amalku ikhlas, saya lebih baik memilih mati kembali kepada Allah hari ini juga. Karena kita tidak tahu. Bapak-bapak di sini yang umurnya sudah 50-60 tahun, Bapak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah dan mana yang ditolak oleh Allah.
Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya kita saja yang bisa menilai diri kita sendiri. Ibu-ibu tahu apakah ketika di rumah mendidik anak, ketika melahirkan anak, menyusui anak, apakah semua itu dilakukan atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, wahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, anak itu adalah hibah. Apakah kita ikhlas ketika ibu-ibu menyusui anaknya, melahirkan anaknya, membesarkan anaknya, mendidik anaknya, apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Betapa banyak kali ini yang Masya Allah, kalau kita tidak memahami keikhlasan ini, hanya lelah yang kita dapatkan, hanya capek yang kita dapatkan, hanya letih saja, ya. Hanya letih, lelah, hanya itu saja, ya. Maka Bapak Ibu, tajdidun niyah, perbaharui terus niat kita. Setiap hari kita bangun subuh seperti ini, ya Allah, ikhlaskan niatku, bantu aku untuk mengikhlaskan niatku. Niat itu di dalam hati kita, tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Ya Allah, saya ke masjid ini bukan untuk siapa-siapa, untuk Engkau, mengejar surgamu. Ya Allah, saya duduk di majelis taklim setelah sholat subuh ini tidak lain untuk mencari ilmumu. Ustadz membacakan ayat dan hadismu, ya Allah, ikhlaskan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, agar kemudian apa yang disampaikan menjadi amal perbuatanku untuk kembali menuju surgamu. Ya. Selalu tajdidun niyah, bisikan di hati kita, niat ikhlas, niat ikhlas. Ketika ada bisikan, ayo duduk di majelis taklim, biar kamu dianggap sebagai orang yang berilmu, ya, yang beda dengan orang lain. Jangan. Ya Allah, jadikan niatku hanya untuk mencari ridho. Begitu terus, latih setiap hari, setiap detik perjalanan kehidupan kita, latih terus. Bisiki hati kita, ya Allah, ikhlaskan niatku hanya untuk mencari ridho. Itu obat ikhlas ini yang beramal. Obat ikhlas ini adalah yang pertama, beramal terus menerus, jangan pernah putus. Ya, karena banyak orang ketika tidak memahami ini, hari pertama ketika dia ibadah, dia sholat, dia berdakwah, dia menyampaikan ilmu, dia bilang, daripada saya capek, mending saya tidak usah sholat. Ya. Daripada saya tidak ikhlas, mending saya tidak usah sholat. Ini salah, ini keliru. Ya, untuk melatih keikhlasan itu terus lakukan ketaatan itu, jangan putus asa. Kemudian yang kedua, mengobati keikhlasan ini kita harus resapi makna setiap apa yang kita ucapkan, yang kita dengar, ya. Ilmu yang kita disampaikan oleh Ustadz ini pahami, ya. Resapi dengan baik, masukkan di dalam hati untuk kemudian kita bisa membawa diri kita menuju keikhlasan murni sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah banyak berdoa. Banyak berdoa, jangan pernah putus, minta kepada Allah keikhlasan, minta kepada Allah ketulusan, minta kepada Allah bimbingan. Dengan begitu insya Allah kita akan mencapai, ya, keikhlasan sempurna, dan insya Allah dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, maka seorang dai, ya, seorang duat harus memiliki keikhlasan yang kokoh. Kemudian yang kedua, ya, seorang dai harus memiliki kesabaran, harus sabar menyampaikan kebaikan. Menasihati di rumah, contoh kecil di rumah kita, menyampaikan kebaikan kepada anak dan istri, ya. Kenapa kita mengawali dari keluarga? Karena itulah orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya. Itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Misalkan subuh seperti ini, anak belum bangun, istri belum bangun, ya disampaikan, "Ma, besok saya kajian, nanti mungkin saya di masjid akan mendengarkan kajian, nanti pastikan sholat subuh anak-anak dibangunkan. Pastikan sholat subuh jangan sampai telat." Ya, disampaikan dengan baik, sabar. Ya. Kemudian setelah keluarga sudah bisa kita atur, kita menuju ke masyarakat, kawan-kawan terdekat, lingkungan kita, circle kita, ya, kita ajak untuk melakukan kebaikan. Namun di tengah-tengah perjalanan itu, Bapak Ibu, pasti akan ada ujian-ujian yang dihadapi. Ada ujian-ujian, gesekan-gesekan, benturan-benturan yang akan dilalui. Nabi Muhammad SAW, ya, ketika berdakwah, Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun kurang lebih, ya, dilantik menjadi nabi di Jabal Nur. Ya, Bapak Ibu sudah pernah umroh haji? Ya, biasa ada city tour itu keliling kota Mekah, nanti di situ ada gunung namanya Jabal Nur. Belum pernah haji dan umroh, mudah-mudahan Allah izinkan, amin, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah itu ada Jabal Nur, di situ Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi dan rasul. Ya. Dulu Nabi profesinya itu pengembala kambing, dan dia gembalakan kambing-kambing orang-orang kaya di Mekah.
dan dia mengambil upah atau gaji sedikit saja. Nabi Muhammad SAW. Profesi Nabi juga adalah pedagang, jadi pengembala dan pedagang. Namun ketika dilantik menjadi Nabi dan Rasul, itu semua ditinggalkan. Itu semua ditinggalkan karena ada profesi yang melebihi itu semua, yaitu menjadi penyuruh ke jalan kebaikan. Dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sejak saat itulah ketika Nabi Muhammad mengajak orang-orang Mekah untuk meninggalkan patung-patung. Jadi di samping Ka'bah itu ada 360 patung. Tawaf. Tahu tawaf Bapak Ibu ya? Keliling samping Ka'bah ya. Kemudian kalau udah capek udah lelah. Jadi patungnya itu ada yang dibuat dari batu bata. Patungnya itu ada yang dibuat dari tepung. Patungnya itu ada yang dibuat dari kurma. Disusun kayak boneka itu, kepala, tangan, kaki. Kalau mereka udah capek tawaf 7 putaran, itu patung-patungnya dimakan satu-satu. Tuhannya masuk akal enggak? Keluar dari fitrah basyariyah. Maka Nabi Muhammad SAW memikirkan hal itu. Ketika mengajak umatnya, ayo kita sembah Allah saja yang menciptakan kita semua, yang menghidupkan kita semua, yang mematikan kita semua. Nabi Muhammad diterima enggak dakwahnya? Tidak. Nabi Muhammad tidak diterima dakwahnya. Nabi Muhammad kemudian disakiti, dilukai. Ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, mereka mengatakan, engkau tukang sihir, engkau dukun. Dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan mantra. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan sihir, bukan dukun. Tanzilum mir rabbil alamin. Itu Al-Quran dari Allah. Ya. Namun Nabi Muhammad putus asa enggak ketika dikatakan hal seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad SAW terus berdakwah, dilukai, disakiti. Bahkan ketika Nabi Muhammad sedang ibadah di samping Ka'bah, ditumpahkan itu apa? Iya, isi kotoran onta itu ditumpahkan di atas kepalanya. Nabi Muhammad putus asa? Tidak. Ya. Nabi Muhammad itu Masya Allah, kalau kita baca sirah perjalanannya, kita akan menangis dengan tangisan yang melebihi air mata, Bapak Ibu. Ya, sedih sekali. Bayangkan manusia pilihan, manusia terbaik, satu-satunya manusia yang bisa menuju ke langit ketujuh dan tembus sampai Sidratul Muntaha dalam satu malam. Pulang ke bumi, malam itu juga tidurnya masih di atas kasur tikar. Dan besoknya dia makan bersama para fakir miskin. Bedanya kalau kita baru melancong pergi di 1-2 negara, pulang ke Indonesia udah angkuh, udah sembuh. Nabi Muhammad sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Tapi di malam yang sama ketika turun ke bumi, dia masih makan satu piring dengan para fakir miskin dan tidur masih di atas tikar. Besok dia dakwah lagi, diajak orang-orang menuju kebaikan, tapi lagi-lagi dihina, lagi-lagi dipuji. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, ayahnya meninggal. Setelah lahir, ibunya meninggal. Dikarunia anak 3 laki-laki 4 perempuan, semua meninggal kecuali Fatimah. 4 bulan setelah Nabi meninggal baru dia meninggal. Menikah dengan Khadijah meninggal. Dijaga oleh kakeknya meninggal. Dirawat oleh pamannya Abu Thalib meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita di posisi Nabi, kuat enggak? Ditinggal meninggal orang-orang yang kita cintai. Tidak ada kuat. Tapi Nabi Muhammad SAW kuat dan sabar. Makanya kalau kita ingin menjadi dai dan duat yang mengajak kepada kebaikan, itu ujian pasti akan turun. Memang bersabarlah. Puncaknya Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad ditinggal istrinya Khadijah. Khadijah adalah istri yang paling menenangkan dirinya dari dalam rumah. Kemudian ditinggal pamannya Abu Thalib yang menjaga beliau dari luar rumah, dari ancaman orang-orang yang benci. Ketika dua ini meninggal, Nabi tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah tidak diterima, dikatakan tukang sihir, orang gila, diejek, dihina, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad kemudian berpikir, kalau begitu saya ke Taif. Taif itu tempat aku dulu waktu kecil dibesarkan. Mudah-mudahan dakwahku diterima. Sampai di Taif, apa orang bilang?
"Oi, Nabi Muhammad, enggak ada nabi lagi yang lebih pantas menjadi nabi kecuali engkau." Duh, bayangkan, sangat menyakitkan. Memang tidak ada lagi laki-laki yang baik yang berhak untuk menjadi nabi. Kenapa harus kamu? Kenapa harus kamu? Sakit sekali dikatakan seperti itu. Apakah perkataan begitu saja Nabi Muhammad dilempar dengan batu sampai luka? Bayangkan Bapak Ibu, ketika dalam kondisi sakit dan terluka seperti itu, Nabi Muhammad kemudian menyendiri ya, di satu kebun. Ketika menyendiri itu, malaikat penjaga gunung Akshabain turun. Ini kisahnya panjang tapi kita singkat-singkat saja. Gunung Akshabain itu gunung besar. Kalau kita ke Mekah itu, kita melihat ya, di samping Masjidil Haram itu ada istana raja. Itu potongan dari Jabal Akshabain. Itu disebut dengan Jabal Abi Qubais. Potongan Jabal Akshabain itu dua gunung kokoh di Mekah. Satu memanjang dari Jabal Umar sampai Jabal Jabal Abi Qubais itu, satu lagi berjejer di tengah kota Mekah. Kalau kita lihat dari atas tower Zamzam yang tinggi yang ada jam itu, kita melihat dua gunung kokoh itu. Malaikat di Taif dia bilang, "Nabi, izinkan saya mengangkat dua gunung Akshabain ini dan saya timpakan kepada penduduk Taif." Kata Nabi apa? Tidak usah. La'alla yakhruj min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrik bihi syai'an. Kata Nabi, enggak usah. Saya cuma berdoa mudah-mudahan suatu saat keluar keturunan yang baik-baik dan bertakwa di antara mereka. Makanya kalau kita ke Taif, ya ketika kuliah di Mekah, saya punya teman-teman orang Taif. Kata mereka, kalau kamu baca kisah Taif jangan bacakan depan saya ya. Karena buyutnya dulu jahat sama Nabi. Teman-teman di Mekah itu, teman-teman kuliah dari Taif itu, dia bilang kami itu punya luka dengan sejarah. Karena dulu Nabi yang sangat kita cintai itu justru buyut-buyutku itu ya menghina Nabi, melempar Nabi dan melukai Nabi. Makanya kalau kita ke Taif jangan sampai cerita ini kita sampaikan ke orang Taif, karena mereka punya luka dengan kisah ini ya. Walaupun sekarang mereka menjadi orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kota-kota di Mekah itu yang paling lembut hatinya adalah orang-orang Taif. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alla yakhruju min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrik bihi syai'a. Semoga keluar dari mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan tidak bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi dilukai di Taif itu, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu surat apa? Surat Yusuf. Surat Yusuf. Bapak Ibu tahu surat Yusuf? Nanti pulang dari sini buka Qur'annya, ada itu dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Surat Yusuf ini Masya Allah, ini kata Allah ahsanul qasas, kisah yang paling baik, kisah yang paling indah, yang menghibur Nabi dari semua ujian-ujian itu ya. Ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya, berdakwah di Taif tidak diterima ya. Kemudian Allah memberikan dia surat Yusuf. Itu hiburan. Yusuf, kalau kita baca surat Yusuf ini Masya Allah, jadikan surat Yusuf ini sebagai obat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami ujian hidup enggak? Pernah diuji dengan anak, dengan istri? Baca surat Yusuf ini. Ini sebagai penghibur. Ada 111 ayat ya. Saya kalau lagi ujian apapun itu yang datang dalam kehidupan, saya kembali membuka surat Yusuf ya. Hidup ini kata para ulama, kita hanya berputar-putar di 8 hal. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullahum wa la budda lil insani ayyalqa samaniyah. Kita ini hanya putar-putar di 8 hal. Yang pertama, sururun kebahagiaan, wa huznun kesedihan, wa usrun kemudahan, wa yusrun ya, usrun kesusahan, yusrun kemudahan. Kemudian kata para ulama, samaniyatun tajri 'alan nasi kullahum wa labudda lil insani ayal qasamanya sururun wa huznun wa ijtima'un wa firqatun wa usrun wa yusrun thumma alamun wa afiyah ya. Usrun wa yusrun, kadang mudah, kadang susah. Kadang bertemu, kadang berpisah. Ya, kadang sakit, kadang sembuh ya. Kadang sedih, kadang lapang. Kadang bertemu, kadang berpisah. Ini kita mutar-mutar di sini aja. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa firqatun ya. Kadang bahagia, kemudian datang kesedihan ya. Kemudian bertemu, setelah itu berpisah ya. Kemudian setelah itu
susah, habis susah mudah. Setelah itu sakit, setelah sakit sembuh ya. Siapa ada banyak, ada dari kita orang-orang yang kemarin mungkin senang, hari ini mikirin satu hal yang buat dia tidak senang. Ya. Kemarin sembuh, kemarin sakit, yang sakit di sini yang kolesterol, asam urat siapa? Setelah periksa dari dokter, kata dokter baik ya. Hanya berputar-putar di situ. Kemarin masih bertemu dengan sanak keluarga, dengan anak dan istri, ya. Besoknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pulang. Ya. Hidup kita ini hanya berputar-putar di situ. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad diuji dengan sedemikian rupa, Allah hibur dengan surat Yusuf. Yusuf itu ujiannya luar biasa. Dari kecil dibuang ke dalam sumur. Ya. Oleh saudara-saudaranya yang hasad, yang iri dan dengki. Keluar dari sumur, dia masuk dalam istana. Dari dalam istana dia masuk dalam penjara. Dari dalam penjara dia jadi menteri perbendaharaan negara. Ya. Ketika masuk dalam sumur, kita Bapak Ibu mau nggak dimasukkan ke dalam sumur berhari-hari? Nggak ada yang mau. Tapi justru dari sumur itu Nabi Yusuf bisa masuk ke dalam istana. Diambil. Jadi ketika dalam sumur itu ada kafilah dagang lewat, ada anak di dalam sumur, keluarin. Sayang kalau tidak dijual ini anak, dijual di kota sebagai budak. Jadi jual transaksi budak dulu itu di zaman dulu itu ada. Dijual bisa manibaksin darahim ma'dudah dengan tawaran harga yang sangat-sangat tidak sesuai dengan harga. Artinya di bawah standar harga, ya. Karena tidak ada nilainya ini Yusuf dijual. Yang beli siapa? Al-Aziz, pemilik istana. Ya. Masuk di dalam istana. Dia tumbuh perlahan dari anak-anak mulai naik remaja, dia tumbuh jadi lelaki, dewasa dan tumbuh jadi pemuda yang tampan. Dari pemuda yang tampan itulah kemudian istrinya raja tergoda dengan dia Yusuf. Ya. Ketampanan Yusuf ini Masya Allah sampai dikatakan dalam Al-Quran, ini bukan bashar, hadza malakun karim. Sampai orang-orang istri-istri permaisuri dalam istana itu ketika dikumpulkan dia lihat, ini bukan manusia, ini malaikat. Ketampanan Yusuf yang luar biasa. Tapi dari situlah, ya dari istana itulah tergoda dengan istrinya Yusuf itu, istrinya raja itu, hingga kemudian dia kena fitnah dan masuk dalam penjara. Bapak Ibu mau di penjara, dimasukkan di lapas sebelah ini? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Terkungkung kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa bebas. Tidak ada yang mau kita dimasukkan dalam penjara, tapi Yusuf menjalani dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijebloskan dalam penjara. Dari dalam penjara itulah kemudian dia bertemu dengan orang-orang, dia ngobrol dengan orang-orang dalam penjara. Kemudian ada temannya bermimpi, dia tafsirkan. Dikasih karunia bisa menafsirkan mimpi. Ya. Ada satu temannya mimpi ditafsirkan oleh Yusuf, mimpimu nanti tafsirnya tidak baik. Ada satu temannya mimpi ditafsirkan oleh Yusuf, kamu nanti jadi pelayan dalam istana, kamu nanti dibunuh, kamu nanti jadi pelayan dalam istana. Kita keluar benar terbukti. Satu di temannya ketika keluar dalam penjara, ya dihukum, ya mati. Yang satu temannya menjadi pelayan dalam istana. Hingga tiba satu masa raja di dalam istana mimpi. Semua penafsir mimpi itu tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Nah, yang keluar dari penjara tadi, ya, dia ingat, dulu di penjara saya sama laki-laki namanya Yusuf. Raja, kamu mimpi tidak ada yang bisa nafsirkan mimpimu, saya tahu orang bisa nafsirkan mimpimu. Sekarang dia dalam penjara. Ketika raja memanggil ini Yusuf kemudian berkata, sebelum saya tafsirkan mimpimu, ya, dulu apa yang terjadi? Saya butuh kejelasan dengan kejadian yang buat saya masuk dalam penjara ini. Setelah dicek ulang, ternyata Yusuf tidak salah. Dikeluarkanlah dia dari penjara. Dan mimpi raja itu adalah bahwa akan datang tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kering, yang artinya di situ tidak akan ada gandum makanan, kita akan kehabisan. Kemudian setelah tahun-tahun paceklik itu akan datang tahun-tahun panen. Maka ketika Yusuf menafsirkan mimpi raja ini, raja langsung mengambil inisiatif. Di tahun-tahun paceklik kita kumpulkan makanan biar tidak habis. Ya.
Ketika nanti sudah lewat tahun paceklik, tahun kekeringan, kita masuk di bulan-bulan yang subur, kita selamat dari kekeringan, dari kekurangan bahan makanan. Yusuf kemudian diangkat jadi Menteri Perbendaharaan Negara. Pelajarannya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dalam perjalanan hidup kita ada fase di mana kita ada di dalam sumur. Ada fase kita ada di dalam sumur. Susah, kita mau mikirkan anak-anak sekolahnya di mana, nanti setelah saya meninggal anak istriku bagaimana. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perjalanan hidup kita pernah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Mendapatkan kemewahan yang luar biasa seperti fase Yusuf di dalam istana. Yusuf terlena dengan kehidupan. Dia tidak duga-duga ternyata di balik setiap kenikmatan, ini garis bawahi Bapak Ibu, di balik setiap kenikmatan yang kita dapat pasti akan ada ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, pasti akan hadir ujian dalam kehidupan. Ini saya sampai jam berapa? Oh, udah selesai. Udah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisahnya panjang ini baru bicara tentang dai. Nanti ada lagi madu, orang yang diajak dalam ketaatan. Artinya adalah umat, nanti kita bicara tentang umat. Kemudian diakhiri dengan maudhu dakwah, tema dakwah, ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya apa yang kita dapatkan pagi hari ini walaupun tidak selesai ya, ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan apa yang kita dapatkan ini sebagai bekal kita, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini menjadi sedikit lentera cahaya yang menerangi kehidupan kita agar kita nanti bisa kembali kampung halaman kita dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان